Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar adalah merupakan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Mengikuti Merdeka Belajar sebagai upaya saya mendedikasikan diri saya untuk bangsa Indonesia dengan cara hal-hal kecil di masyarakat. Contohnya seperti mengajar dari rumah. Dan sasaran siswa yang dicari adalah siswa yang berumur di bawah 15 tahun atau sekitar SD sampai SMP. Karena apa? Bahwa siswa SD dan SMP membutuhkan sangat dukungan moral dan juga attitude yang baik untuk bekal di masa yang akan datang atau di masa dewasanya. Materi yang saya ajarkan ialah sekitar tentang kebudayaan, perilaku, tata krama, akhlak dan akidah, matematika, dan bahasa Inggris. Tentunya mengajarkan anak-anak dengan pertanyaan yang mereka ingin tanyakan. Kondisi sebelum pembelajaran dan juga sesudah pembelajaran. Kondisi sebelumnya itu di era digitalisasi, siswa saat ini itu sangatlah buruk sekali akhlaknya maupun attitude-nya. Kemudian kekurangan mengerti dalam menangkap berbagai materi yang sudah diterangkan atau dijelaskan. Dan kemudian setelah pembelajaran dilaksanakan, kondisi ini didedikasikan semua siswa mengerti pentingnya sopan santun, adat istiadat, beretitut yang baik, dan juga cerdas dalam menyelesaikan berbagai
masalah. Berikut ini foto-foto kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan berlangsung pada hari Rabu dan juga pada hari Jumat. Masing-masing selama 1,5 jam. Tepatnya pukul 15.00 sampai tepatnya 15.30 sampai 17.00 WIB waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini diikuti anak-anak dari umur 7 sampai 12 tahun yang berjumlah 2 sampai 5 orang. Nah, ini foto kegiatan pertama. Diikuti oleh 4 orang anak berumur 7 dan 8 tahun. Mereka mempelajari tentang kata-kata berbahasa Inggris yang baik. Kemudian, kegiatan ini diikuti dengan baik dan juga anak-anak dapat menangkap apa yang saya ucapkan dan mereka juga mengerti dengan baik apa yang sudah saya ucapkan. Mereka juga dapat mempraktikkan seperti memperkenalkan diri mereka sendiri. Ini foto kegiatan kedua. Memang diikuti 2 anak, yaitu umurnya sekitar 9 tahun. Saya di sini mempertontonkan video tentang bagaimana caranya berbicara dengan sopan dan santun, berperilaku sopan dan santun di luar rumah maupun di dalam rumah. Mereka mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tertib, dan juga mereka dapat mengaplikasikan sopan dan santun di dalam rumah dan juga di luar rumah. Foto selanjutnya diikuti dengan 3 anak yang sedang mempelajari matematika tentang rumus kubus, rumus persegi panjang, dan lain-lain. Selain menggambar, mereka juga menghitung bagaimana caranya untuk menentukan luas, keliling. Kemudian, mereka mengikutinya dengan baik dan juga mereka juga dapat mengaplikasikan rumus tersebut walaupun ada sedikit kendala dalam hitungan karena mereka tidak begitu hafal dengan rumus perkalian dan pembagian. Kemudian foto selanjutnya, di sini saya dan rekan saya sedang melakukan kegiatan pembelajaran dengan anak-anak SD kelas 1 dan juga dicampur dengan anak TK. Di sini kami mengajarkan bagaimana belajar dan juga bernyanyi. Bagaimana caranya mengatur jadwal kelas
mengatur jadwal keseharian, dan juga bernyanyi sambil belajar. Tentunya tidak lupa dengan game yang seru-seru. Kegiatan ini diikuti mereka dengan sangat antusias karena dengan berbagai permainan dan juga yang bisa diaplikasikan ke pembelajaran mereka. Foto selanjutnya, di sini diikuti 2 orang anak yang sedang belajar tentang PPKN, tentang menjadi warga negara Indonesia yang baik, menghafal Pancasila, dan juga mengerti tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mereka juga bernyanyi lagu-lagu daerah, lagu-lagu bangsa Indonesia, diikuti dengan antusias dan semangat, sehingga mereka dapat mengerti pembelajaran PPKN ini. Tentunya mereka juga menghafalkan tanggal-tanggal yang penting. Kemudian foto selanjutnya, pembelajaran kali ini diikuti oleh 5 orang cewek semua yang kelas 6 SD. 5 orang kelas 6 SD. Di sini saya putarkan video-video tentang pembelajaran matematika. Contohnya, belajar hitung dengan jari matika, sempoa, dan juga sempoa. Saya mau minjamkan beberapa HP saya dan juga beberapa HP teman saya untuk dipinjamkan mereka untuk melihat-lihat video yang ada di YouTube atau yang saya tayangkan. Kegiatan ini diikuti mereka dengan baik dan juga mereka dapat mengaplikasikan bagaimana penggunaan jari matika dan juga sempoa. Mereka dapat menghitung cepat dengan cara jari matika dan juga sempoa. Mereka lebih memilih jari matika ketimbang sempoa karena jari matika lebih simpel dibandingkan dengan sempoa yang menggunakan alat. Selanjutnya, di kegiatan ini diikuti oleh 2 orang anak, 1 kelas 5 dan 1 kelas 4 SD. Kelas 4 SD, saya memberikan materi tentang cerita-cerita yang berbahasa Inggris yang harus dia pahami dalam mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Kemudian untuk yang kelas 5 SD, dia ingin belajar matematika, ingin melanjutkan tentang bagaimana rumus jari matika yang selanjutnya. Dia dengan cekatan dapat mengaplikasikan rumus jari matika di jari tangannya tersebut. Dia sudah paham. Kemudian selanjutnya di sini saya bercerita tentang cerita tersebut yang menggunakan bahasa Inggris, yang kemudian mereka harus paham tentang apa yang saya ucapkan atau yang diceritakan dalam cerita ini. Mereka mengikuti kegiatan ini dengan senang dan juga tertib karena mereka
sangat ingin untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, sesuai dengan bahasa Inggris yang sudah jelas, yang sudah apalah itu pokoknya. Oke. Kemudian saya mendapatkan siswa yang ingin belajar privat dengan saya. Dia memilih belajar tentang matematika untuk menghafal cepat perkalian dan juga pembagian. Dia memilih untuk belajar tentang rumus jarimatika. Walaupun awalnya sedikit kesusahan dalam mengatur jarinya untuk bisa jarimatika, namun lama-kelamaan dia bisa untuk menerapkan jarimatika tersebut ke dalam jari-jarinya, dan juga dia juga sudah bisa untuk menjawab perkalian dengan cepat dan juga menjawab pembagian dengan cepat tanpa berpikir panjang lagi. Dan juga jawabannya benar. Oke, cukup sudah video yang saya buat ini tentang kondisi pembelajaran dalam mengajar dari rumah ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ingin juga mengajar dari rumah. Mendampingi anak-anak untuk belajar itu sangatlah penting. Karena apa? Dalam situasi itu kita dapat melihat bagaimana anak itu bisa mengerti atau tidaknya dengan materi yang sudah ia pelajari. Kalaupun tidak, kita sebagai pendamping harus mengajarkan sampai ia paham tentang materi yang sedang dipelajari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.